Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Monggo dilanjutkan untuk terjemah perkata ayat yang ke-222. Kata yang pertama, wa berarti dan. Yas'aluna. Yas'aluna ini adalah kata kerja fi'il mudhari'. Pelakunya adalah mereka akan, tiga huruf aslinya sa'ala. Sa'ala artinya bertanya atau meminta. Berarti makna lengkapnya adalah dan mereka akan bertanya kepadamu. Kepada engkau boleh, kepadamu boleh. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa kalau panjenengan memaknai kata kerja itu harus memenuhi 3 poin. Jadi kalau apa sih kata kerja itu di dalam bahasa Arab? Kata kerja dalam bahasa Arab tidak sama dengan kata kerja di bahasa Indonesia. Kalau kata kerja di bahasa Arab, satu kata itu harus memiliki pelaku, waktu, dan makna dari kata itu sendiri. Kalau di sini yas'aluna itu pelakunya adalah mereka, waktunya akan, makna kata sa'ala adalah bertanya atau menanyakan, sehingga maknanya jadi 3. Mereka akan menanyakan. Selalu 3 poin yang disebutkan. Saya ulang, wa yas'alunaka, dan mereka akan bertanya kepadamu an, tentang al-mahid. Al-mahid ya tentang haid, tentang haid. Kul, katakanlah olehmu. Kul di sini adalah kata perintah yang diperintahkan kepada satu orang. Kul, katakanlah olehmu, huwa dia adalah azan. Azan itu adalah penyakit. Azan, penyakit. Jadi mahid atau haid itu dianggap, orang yang haid itu dianggap dalam keadaan sakit, sehingga ketika puasa ya tidak berpuasa. Jadi disamakan dengan orang yang sakit. Kul, katakanlah azan dia adalah penyakit. Fa, maka i'tazilu. I'tazilu itu adalah kata kerja fi'il madhi. Pelakunya waw di ekor, itu waw alif di ekor, artinya mereka. Berarti panjenengan sudah mendapatkan mereka dan telah. Tinggal 3 di sana. Kata yang tersisa adalah i'tazala atau i'tazila. I'ta mesti itu adalah bentuk yang kelima yang menunjukkan alif dan taknya itu tambahan, kan kata nggih. Kalau panjenengan nanti terbiasa dengan ini, saya bukakan rumusnya di slide mawon. Nah, ifta'ala, alif dan tak ini adalah tambahan, bentuk yang kelima, sehingga 3 huruf aslinya berada di huruf yang kedua, 4 dan 5. Ngoten nggih. Sehingga kalau di sini i'tazala, kata aslinya adalah azala. Azala artinya menjauhi. Maka fa, maka i'tazilu. Mereka telah menjauhi. Nggih. Oh, ini menjadi kata perintah nggih. Kata perintah yang diperintahkan kepada jamak. Jauhilah oleh kalian. Kata perintah yang diperintahkan kepada jamak. Kemudian Kata dasarnya adalah i'tazilu, 3 huruf aslinya azala.
jauhilah oleh kalian an-nisaa, wanita-wanita, fi, di dalam al-mahil, di dalam haidnya. Leres betul, ini kata kerja fi'il maldi, pelakunya adalah mereka. Jadi maka mereka menjauhkan diri dari an-nisa fi, di dalam al-mahil. Wala, wa artinya dan, la jangan atau tidak. Taqrabuhunna, taqrabu dulu, taqrabu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak dan wau, kalian, 3 huruf yang dicari qoriba atau qoroba, artinya kalau qoroba mendekati, kalau taqrabu berarti kalian mendekati hunna, mereka perempuan-perempuan itu, hatta hingga yatahurn, yatahurn mereka suci, yatahurna. Jadi kata kerja fi'il mudhari, kemudian pelakunya adalah mereka, kemudian 3 huruf aslinya toharo. Toharo artinya bersuci atau mensucikan. Ya tohurn menjadi mereka telah mensucikan diri. Jadi wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta hingga ya tohurna. Faida famaka, iza ketika tatoharna, tatoharna sama nggih. Tatoharna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya nggih, kalian telah suci. Faktu, faktu fa artinya maka, uktu dari kata atawa ataya, artinya mendatangi. Maka datangilah hunna oleh kalian. Faktu hunna, maka datangilah oleh kalian mereka. Min, dari, haitsu, mana saja, amaro, amaro kata kerja fi'il maldi, pelakunya adalah dia telah, amaro memerintahkan kum, kalian. Dianya siapa? Allah. Jadi amarakumullah, dia Allah telah memerintahkan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia akan mencintai, at-tawwabina, orang-orang yang taba yatubu, ya waw nun, ya dan nun di ekor menunjukkan bentuk yang jamak. Nah, bentuk mufradnya adalah tawwabun. Nah, ini adalah kata turunan dari tawaba, ta'aba, tayaba, artinya bertaubat. Jadi kalau at-tawabin, orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbu, wa dan yuhibbu, dia mencintai al-mutatahhirin, al-mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan diri. Ini kalau dicari 3 huruf aslinya saja. Wa yas'alunaka, ini terbentuk dari kata sa'ala, artinya bertanya atau meminta. Anil mahil, kul, ini terbentuk dari kata qa'ala, qawala atau qoyala, huwa adzan. Fa'tazilu, ini kata dasarnya 3 hurufnya adalah azala, artinya menjauhi. An-nisaa fil mahid wala taqrabuhunna, ini terbentuk dari kata 3 huruf aslinya
qoroba artinya menjauhi, mendekati nggih. Mendekati ini napa lawan katanya. Hatta yatahurna terbentuk dari kata toharo, mensucikan. Faiza tatoharna, sama tatoharna juga terbentuk dari kata toharo. Faktuhunna terbentuk dari kata ataya, atawa atau ata artinya mendatangkan. Min haitsu amarakum dari kata amaro, memerintahkan. Innallaha yuhibbu dari kata hababa, hababa mencintai. At-tawwabina ini kata benda, turunan dari kata kerja, 3 huruf aslinya adalah tawaba, ta'aba atau tayaba, artinya bertaubat. Wa yuhibbu sama kata dasarnya adalah hababa, mencintai. Al-mutatahhirin ini juga merupakan kata benda, ya, orang-orang yang mensucikan diri. Ini terbentuk dari kata toharo. Bisa nggih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dibaca ya sudah, potongannya mudah ini ya. Ini kalau di teks Al-Quran aslinya ayat 22, kalau dibaca wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Ada yang ditanyakan dulu, kalau di dalam ilmu tajwid kata mahid itu mateni huruf dod. Bagaimana sih mateni huruf dod itu? Huruf dod itu adalah huruf yang rikhwah atau rokhawah, punya ekor kalau dipateni. Contoh rokhawah yang lain adalah huruf sin, bis, nah ada ekornya, atau bah, bal. Jadi huruf yang bukan rokhawah yang apa? Jadi kalau yang tidak punya ekor itu adalah huruf baju di toko Atika. Kalau yang ekor separuh, lin, umar, lam, nun, ain, mim, ro, sisanya maka adalah huruf yang punya ekor sempurna. Dot termasuk huruf yang punya ekor sempurna. Oleh sebab itu ketika mengucapkan huruf dot yang disukun, ekornya jangan bundu. Mahid, bundu, tak boleh. Mahid, nah, ekornya mau manjang. Kata nih, diusahakan ngoten. Jadi ketika mateni huruf dot, diusahakan ekornya memanjang, diolor seperti bis, bah, mal, dubi. Meskipun mengucapkan huruf ghain juga sama, ghain itu adalah huruf yang ekornya memanjang, sehingga ketika mengucapkan mal, memanjang, jangan dibaca mak,
dubi, menjadi ekornya bundu. Pirsa bundu nggih, bundu tidak ada ekornya. Ngoten nggih Bu. Latihannya dikata maghrib. Jangan maghrib. Termasuk huruf dhad ini. Jadi kalau mengucapkan huruf dhad jangan sampai mengucapkannya itu ekornya tidak ada nggih. Anil mahid. Biasanya kan ngoten mahid. Ekornya memanjang. Ini dilatih sendiri. Jadi rikhwah atau rokhwah itu artinya lunak. Lunak atau mengalir. Nah, lawannya huruf yang syiddah itu artinya adalah keras, atos. Sehingga jika panjenengan harusnya mengucapkan huruf itu lunak, dibaca tanpa ekor, maka huruf itu menjadi atos, menjadi kaku kalau didengarkan. Sehingga bacaan panjenengan menjadi kaku. Jadi kalau didengar itu di telinga pendengar itu tidak bisa empuk ngoten. Jadi atos nggih ngoten ya. Anil mahil. Nah, enak kan ngoten ada ekornya. Ayat setelahnya 223. Nisaukum. Nisa berarti wanita-wanita atau istri-istri. Kum kalian. Harsun ladang. Lakum bagi kum kalian. Tidak sulit nih. Fa maka kemudian faktu ini dari kata ataya. Faktu kata perintah yang diperintahkan kepada kalian dari kata ataya. Maka datangilah oleh kalian harsa seperti yang di depan, ladang kum kalian, anna nggih anna. Ini bentuk baku nggih, anna ini ndak napa bentuk baku nggih. Kalau dipreteli anna itu sebenarnya apakah anna sesungguhnya, na ekornya ya aku. Kalau dipreteli syi'tum kata kerja fi'il maldi, pelakunya kalau ada kata tum mesti kata kerja fi'il maldi, pelakunya kalian telah. Kemudian syi' itu dari kata sya'a. Sya'a artinya insya Allah, menghendaki. Berarti kalau syi'tum kalian telah menghendaki. Jadi faktu harsakum, faktu maka datangilah oleh kalian harsakum ladang kalian, anna sesungguhnya aku. Kalau di sini arti aslinya gitu, tapi kalau diterjemah kapan saja. Syi'tum kalian telah menghendaki. Wa qaddimu, wa artinya dan, qaddama mendahului, qaddama. Jadi kalau saya qaddimu pendahuluan, muqaddimah pendahuluan. Jadi kalau disqaddimu kata perintah yang diperintahkan kepada jamak, qaddimu dahulukan oleh kalian, li untuk atau bagi, fusikum diri-diri kalian.
Wattaqullah, wa artinya dan, ittaqu kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata taqwa, berarti dan bertakwalah kalian Allah, Allah. Wa dan, i'lamu kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata alima, alima artinya mengetahui. I'lamu dan ketahuilah oleh kalian, anna sesungguhnya, kum kalian, mulaku, mulaku ini kata benda karena diawali dengan mamimu. Kata benda kemudian turunan dari kata kerja laqawa, laqoya, laqo atau sudah panjenengan kenal liko. Berarti di sini artinya pertemuan dengannya. Jadi anakum sesungguhnya kalian itu mulaku, ya, akan ada pertemuan dengannya. Wa dan basyiri, basyiri basyiri ini ya kata kerja, ya. Kata kerja fiil madhi, pelakunya dia telah basyara memberikan kabar gembira atau menggembirakan. Al-mu'minina, al-mu'minina ini adalah pelaku aktif atau pasif? Pelaku aktif. Kalau diurai, al-mu'minina bentuk mufradnya adalah al-mu'minun. Kalau alnya saya hilangkan menjadi mu'minun, maka masuk rumus mu'i. Jadi mu'i itu sama dengan fa'ilun. Nah niki mu'i sama dengan fa'ilun, pelaku aktif. Jadi kalau di sana mukminina orang-orang yang mengimankan dirinya atau membuat dirinya menjadi beriman. Yang mulaku itu berarti pasif ya Ustaz? Kenapa? Mulaku? Nggih. Itu bukan, kalau mulaku itu bukan pelaku. Itu artinya pertemuan. Jadi mulaku itu kata benda, hunya dihilangkan dulu nih. Mulaku itu kata benda, kemudian karena diawali mamimu, 3 huruf aslinya laqawa. Kan ngerti nggih? Sehingga kalau laqawa itu artinya menemui atau bertemu, maka kalau mulaku artinya pertemuan. Hu-nya, pertemuan dengannya. Kata benda. Kalau wawunya itu adalah wawu pelaku, maka ditambahi alif yang ada bulatannya itu. Ini tidak ada, dan wawunya ini adalah milik kata itu asli. Laqawa, laqoya, laqoa. Okay. Liko. Kalau diurai kata dasarnya saja, nisaukum harthun lakum. Faktu ini terbentuk dari kata ataya. Ataya artinya mendatangkan. Harthakum anna syi'tum. Syi'tum dari kata sya'a, syaya'a, syaya'a, syawa'a, sya'a'a, syaya'a, syi'tum. Wa qaddimu terbentuk dari kata qadama, mendahulukan. Li anfusikum. Wattaqu terbentuk dari kata taqwa, artinya
bertakwa atau mentakwakan diri. Allah wa'lamu terbentuk dari kata alima, mengetahui. Annakum mulaku terbentuk dari kata laqawa. Wa basyiri terbentuk dari kata basyara, artinya menggembirakan atau memberikan kabar gembira. Al mukminin terbentuk dari kata mukminin anggi, beriman atau mempercayai. (223) ya, jadi kalau dibaca potongannya menjadi boleh dipotong-potong banyak nih ya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Terkait masalah ekor-ekor tadi, mulaquh, saya berhenti di huruf H. Huruf H sifatnya punya ekor atau tidak? Huruf H apakah termasuk baju di toko Atika? Tidak. Apakah termasuk lin Umar? Tidak. Berarti huruf yang memiliki ekor. Jadi ekornya disempurnakan supaya suaranya jadi empuk. Ini bukan mengempuk-empukkan sendiri, bukan, memang teorinya ngoten nggih. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Ngoten nggih? Mulaquh. Kalau wa basyiril mu'minin, huruf terakhirnya adalah nun. Nun ekornya berapa? Tidak ada, separuh atau sempurna? Separuh, karena masuk kelompok lin Umar, lam nun ain mim ra, sehingga ekornya setengah, jangan dibaca bundu. Wa basyiril mu'minin, nah ada ekornya setengah, sehingga suaranya menjadi lebih empuk itu tadi. Kalau semuanya itu dibaca sidah, semua yang mendengar pun itu ikut tegang. Pernah katanya ada imam masjid katanya, kemudian membaca surat yang sama dengan imam masjid yang lain. Kalau yang membaca Pak ini itu enak, suaranya empuk karena banyak yang rokhawah itu tadi atau rikhwah. Tapi kalau Pak ini yang membaca itu, yang mendengar ini ikut tegang. Loh, yang dibaca surat yang sama, karena banyak huruf yang dibaca itu harusnya berekor, ekornya diilangi itu tadi. Ngoten nggih. Wa basyiril mu'minin. Ada ekornya sedikit, jadi lebih. Nah, huruf nun dan mim ini adalah ekor dari semua Al-Fatihah. Oleh sebab itu kalau baca Al-Fatihah, ekornya mutawasitkan, disetengahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kan empuk lek ngoten, ndak bundu. Nah, kalau hurufnya itu ekor sempurna, ya sempurnakan supaya suaranya jadi empuk. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Empuk nggih? Al-qari'ah, mal qari'ah. Betul.
Hurufnya terbaca tapi atos. Nah itu sedikit kalau ilmu tajwid. Jadi harapannya panjenengan bisa membaca suaranya empuk, paham dengan makna, sudah tidak ada yang lebih menyenangkan atau lebih indah dari itu. Buntut itu penting. Yang penting hurufnya terbaca, itu level 1. Dinaikkan levelnya, buntutnya diperhatikan. Jadi supaya ketika membaca itu suaranya jadi lunak. Ya jangan panjang-panjang, secukupnya. Tapi hati-hati, jangan sampai kemudian karena fokus dengan huruf H yang ekornya panjang, yang dipanjangkan malah sebelumnya. Al-Qari'ah, pancet ekornya bodol. Mal-Qari'ah, ekornya hanya pancet bodol, A-nya yang panjang jadinya. Yang panjang ekornya H. Ada yang ditanyakan dulu 223. Ini nanti dipetani sendiri, mana yang masuk baju di toko Atika, mana yang Lina Umar, mana yang sisanya. Jadi kalau membaca itu huruf H ngoten itu juga menimbulkan perasaan yang dramatis. Tunggu, menimbulkan napa? Suasana yang dramatis. Itu bukan digawe-gawe, memang nggih ngoten. Jadi kalau membaca ngoten, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Lulak ngoten dramatis. Ya bukan digawe-gawe, ya memang seperti itu. Wa sahibatihi wa bani. Nah, jadi ekornya menjadi pemanjang. Nah, kurang lebih ngoten. Itu teorinya ngoten. Kalau huruf-huruf rokhawah jangan dibaca bundu. Ada yang ditanyakan dulu 223. Boten. Sekarang 224 nggih. Wa yang pertama berarti dan. La jangan atau tidak. Taj'alu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian. Nah, kalian apa? 3 huruf aslinya ja'ala. Ja'ala sama dengan kana yakunu, menjadikan. Dan janganlah kalian akan menjadikan Allah ya Allah urdotan ini adalah kata benda, betul nggih, kata benda nggih, karena tan ini adalah kata turunan dari kata kerja arodo artinya menghalangi. Jadi kalau menjadi urdotan menjadi penghalang atau halangan, sama nggih, penghalang li bagi aimani jamak dari iman. Kalau iman ya satu iman. Kalau al-aiman menjadi iman kum kalian. Ya, dan janganlah kalian menjadikan Allah urdotan penghalang li aimanikum, li bagi aimanikum keimanan kum kalian atau kepercayaan kalian, an bahwa atau untuk tabarru kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak di depan, waw di ekor kalian, kemudian sisa 3 hurufnya barro atau baroro artinya
birrul walidain sama nggih, berbuat baik atau menjadi baik. Kalau tabarru berarti kalian nggih menjadi baik atau berbuat kebaikan sama. An bahwa tabarru kalian berbuat kebaikan, wa dan tattaku kata kerja fi'il mudhari pelakunya adalah kalian, tak di depan, wawu di ekor, sisa 3 hurufnya tako, takowa, takoya, tako artinya bertakwa. Wa tattaku maknanya berarti dan kalian akan bertakwa. Wa dan tuslihu kata kerja fi'il mudhari pelakunya tak di depan, wawu di ekor kalian, 3 huruf aslinya solaha. Solaha artinya memperbaiki, lawannya adalah fasada. Fasada merusak, kalau solaha memperbaiki. Jadi kalau wanita solihah berarti menjadi wanita yang senantiasa memperbaiki diri, bukan berarti tanpa tanpa dosa atau tanpa kesalahan, bukan. Jadi yang disebut solih atau solihah itu adalah orang yang terus memperbaiki diri. Jadi kalau disebut wanita solih itu bukan berarti tanpa kesalahan sama sekali, mboten nggih. Jadi orang yang senantiasa memperbaiki diri disebut solih atau solihah. Kalau di sini wataslihu dan kalian akan memperbaiki baina di antara annasi manusia. Wallahu wa berarti dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Kalau sami'un ini kata benda turunan dari kata kerja sami'a atau sama'a ya, sami'a. Kalau alimun ini kata benda turunan dari kata kerja alima. Jadi meskipun kata benda itu juga kadang merupakan turunan dari kata kerja, meskipun ada kata benda yang asli bukan turunan. Sehingga di sini kalau diurai lagi 3 huruf aslinya mawon atau kata dasarnya wala dan jangan taj'alu ini terbentuk dari kata ja'ala artinya menjadikan. Allahu urdatan ini kata benda turunan dari kata kerja aradha menghalangi. Li'aimanikum antabarru ini merupakan kata kerja fi'il mudhari terbentuk dari kata baroro. Baroro biasanya birrul walidain ya, yang gampang mengingatnya itu memperbuat baik. Wattaku dari kata taqwa bertakwa. Watuslihu terbentuk dari kata solaha memperbaiki. Bainan nasi wallahu sami'un dari kata sami'a mendengar. Kalau di sini sami'un disandingkan kepada Allah menjadi Allah maha mendengar. Alimun terbentuk dari kata alima. Kalau dibaca dipotong jadi 3. Wala taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim. Ekornya dimunculkan setengah. Tapi kalau bainan nas sempurna. Ngaten nggih?
Nanti dilatih sendiri. 225. La artinya tidak atau jangan. Yu'akhidhu kata kerja fiil mudhari, pelakunya ya, dia. Dari kata 3 huruf aslinya akhadha. Akhadha artinya mengambil, meletakkan taroka. Berarti di sana yu'akhidhu, dia akan mengambil kalian. Jadi tidaklah dia Allah akan mengambil kalian itu dengan al-lagwi. Laghun itu artinya senda gurau. Lagwi. Jadi tidak serius, laghun. Main-main atau senda gurau. Jadi tidaklah Allah itu nanti akan mengambil kalian itu bilagwi, dengan senda gurau, dengan main-main. Fi, di dalam, aimanikum, keimanankum kalian. Walakin, wa artinya dan, lakin tetapi, ini bentuk baku ya, tidak perlu diotak-atik. Walakin dan tetapi, yu'akhidhukum, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya ya, dia akan. Akhadha tadi maknanya adalah mengambil, dia akan mengambil kalian dengan apa yang kasabat. Ini kata kerja fi'il madhi, pelakunya tak disukun itu hiya. Dia akan, dia telah, kasaba bukan hasiba ya. Kalau hasiba menghitung, hasiba yaumul hisab. Kalau kasaba mengusahakan, sama dengan amala atau fa'ala. Jadi walakin dan tetapi yu'akhidhukum, dia akan menghukum atau mengambil kalian dengan apa yang kasabat, dia telah mengusahakan. Kulubukum, kulubu itu jamak dari kolbun. Kalau kolbun satu hati, kalau kulubun hati-hati kalian. Maksudnya di sini apa sih, Bu? Jadi Allah itu tidak menghukum seseorang itu dengan nobongi senda gurau. Memang benar-benar atas dasar apa yang telah dilakukan oleh manusia. Kan kata nggih? Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Dan tetapi Allah itu akan menghukum atau mengambil kalian itu berdasarkan apa yang telah diusahakan oleh hatinya. Berarti tergantung dari niatnya. Ini tadi. Wallahu, dan Allah ghafurun, maha ghafara, mengampuni, halimun, maha penyantun. Jadi Allah itu akan menghukum seseorang sesuai dengan niatnya. Oleh sebab itu niat itu letaknya di dalam hati. Supaya seseorang itu tetap mendapatkan niat yang baik, maka harus pandai-pandai menjaga hati. Datang ke masjid, ya ini sama-sama datang, tapi niatnya bisa jadi berbeda. Mengambil, menghukum. Makna terjemah kalimatnya menghukum, tapi kalau makna perkatanya akhadha artinya mengambil. Nanti di dalam terjemah kalimat boleh panjenengan menghukum atau membalas, boleh silakan, tapi dengan memaknai makna dasarnya adalah mengambil ya. Diulang untuk mencari 3 huruf aslinya saja. La yu'akhidhu dari kata akhadha, artinya akhadha mengambil. Allahu bilagwi, lagwi ya dari kata lagwa, lagoya, lago.
artinya senda gurau atau bermain-main. Fi aimanikum dari kata iman ya, amanah. Walakin yu'akhidukum dari kata akhadha, mengambil. Bima kasabat dari kata kasaba, artinya sama dengan fa'ala, sama dengan amala, mengusahakan atau mengamalkan. Qulubukum, wallahu, dan Allah ghafurun dari kata ghafara, halimun, angge dari kata halimah. Hingga kalau dibaca menjadi dipotong jadi 3. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Berhenti lagi. Wallahu ghafurun halim. Nah ini ketemu huruf gha ini nih, bilagwi. Nah, jangan bundu, bilagwi, lagwi. La yu'akhidhukumullahu bilagwi fi aimanikum jangan kunya yang panjang, aimanikum. Wah, keliru nih. Aimanikum lawi. Pripun? Ada yang ditanyakan dulu? Yang pundi? Allahu la yu'akhidhukumullahu. Di sini semua kata Allah itu harokatnya double, tidak bisa dihilangkan ini. Nggih. Allahu ya. Nggih betul Bu, wallahu. Ini mudah-mudahan bisa buat sangu ya. Suatu saat nanti panjenengan insya Allah akan bisa membaca Al-Quran enak, empuk, wakaf ibtidaknya tepat, maknanya tahu. Sudah. Okay. Jadi hari-harinya tinggal sembujung dan membaca Quran sebanyak-banyaknya kan ngoten nggih. Nggih, pun sepun itu tidak ada yang lebih menyenangkan dari ini, dan kemampuan ini tidak bisa dibeli kan ngoten nggih. Harus duduk di sini dan belajar ngeten semuanya. Nanti kalau sudah sepuh-sepuh dijak jalan-jalan ya linu, nonton TV ya pusing katanya sudah. Nggih. Jadi baca Quran mawon. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Bisa baca Quran, suaranya enak, bertajwid, wakaf ibtidaknya tepat, maknanya memahami. Ya, sudah. Nanti kalau sudah bisa kok gak biyen-biyen ya sinau iki ngoten. Selalu ngoten. 226 lilladzina, li artinya bagi, alladzina orang-orang yang, yu'luna kata kerja fiil mudhari, pelakunya nggih ya waunun artinya mereka akan. 3 huruf aslinya napa? Alawa ya, alawa itu 3 huruf aslinya ya, sama dengan apa alawa, bersumpah. Wa'ada artinya bersumpah. Ini bersumpah untuk tidak mendekati. Min
dari nisaihim, wanita-wanita mereka. Nggih, istri-istri ya boleh. Kalau nisa wanita-wanita, kalau istri zaujun aslinya. Kalau nisa itu umum wanita-wanita mereka. Tarabbusu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya kamu akan, 3 huruf aslinya ro ba so, memberikan waktu robaso sampai dengan arba'ati ashhurin, 4 ashhurin bulan. Jadi bagi orang-orang yang akan yu'luna, bersumpah untuk tidak mendekati istrinya dari wanita-wanita mereka, tarobusu, maka hendaklah kamu laki-laki itu memberikan waktu selama arba'ati ashhurin, 4 bulan. Fa'in famaka in, jika fa'u kata kerja fi'il madhi, pelakunya mereka telah, 3 huruf aslinya fa'a'a, faya'a, fawa'a, kembali. Fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, rahim, maha penyayang. Rahim, tempat yang penuh kasih sayang. Makanya disebutnya menjadi rahim, rahim. Jadi bagi orang yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya itu harus menunggu selama 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Ini kalau dibaca menjadi lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bukan hurun ya, ashhur. Ro itu termasuk ke dalam kelompok lin umar, sehingga roknya hur, roknya muncul setengah ekornya. Arba'ati ashhur fa'in fa'u fa'innallaha Ghoin kalau berharokat ya punya kepala, kalau dipateni ya punya ekor. Fu, lo kan sama dengan fa sifatnya. Fa innallaha ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Yang kepalanya sempurna ada huruf fu. Ketika mati ini huruf mim terakhir masuk kelompok lin umar, hin. Fa innallaha ghafurur rahim. Kata nggih. Jangan langsung diputul. Him. Berarti mingkemnya pelan-pelan. Betul. Mungkin panjenengan kalau mendengarkan beberapa imam nggih sami ngoten nggih, kalau baca Al-Fatihah pasti ngoten. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pasti ada ekornya setengah. Ar-Rahmanir Rahim. Pasti ada ekornya setengah. Hati-hati. Dicoba dilatih. Kembali lagi supaya suaranya empuk.
Karena baca Quran itu tidak hanya untuk diri sendiri, kan didengarkan orang lain kan. Itu adalah bagian dari syiar. Baca Quran empuk itu bagian dari syiar. Orang-orang yang tidak bisa baca Quran itu jadi kepingin. Lek suaranya gak enak yo. Orang yang mendengarkan gak kepingin belajar. Jadi syiar tidak harus di atas mimbar, panjangnya baca Quran dia sama teman-temannya, suaranya enak dengan ilmu tajwid bagus, pasti orang kepingin. Kapan ya bisa seperti itu meskipun tidak terucap, mengagumi. (227) Wat berarti dan, in jika, azamu kata kerja fiil maldi pelakunya mereka telah, azamu ya azam, berazam. Azam itu apa sih? Keinginan yang kuat. Wa in azamu dan jika mereka telah berkeinginan kuat, bertekad sama, betul ini bertekad untuk at-talaqo, untuk bertalak ya. Fa innallaha, fa maka in sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Jadi di sana wa in azamu dari kata azama, at-talaqo ya dari kata talaqo, fa innallaha sami'un dari kata sami'a, alimun dari kata alima. Jadi kata benda tetapi turunan dari kata kerja alima ya. Ini satu kali nafas saja. Wa in azamu za, sempurnakan kepalanya. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Ada yang ditanyakan? Ditambah ilmu tajwid sedikit. Huruf zai itu jelas panjenengan sudah bisa. Huruf zai itu punya kepala. Kepala kalau diucapkan kan punya kepala za. Tapi yang paling penting itu adalah huruf zai itu sifatnya jahar, tidak mengalirkan udara. Jadi jangan dibaca za, za tanpa udara yang mengalir. Za, zi, zu, daz. Udaranya ada tapi gak mengalir. Sehingga menjadi wa in azamu, wa in azamu talaqa. Wa in azamu talaqa itu semuanya huruf yang tidak mengalirkan udara. Coba ini perhatikan. Wa in azamu talaqa, tidak mengalirkan udara. Termasuk wa. Ini kalau diucapkan dengan lidah Jawa. Wa in azza. Bocor semua sudah katanya. Nah, karena huruf-huruf ini yang tadinya udaranya tertahan jadi bocor, itulah yang menyebabkan nafas panjenengan jadi pendek. Ya, karena bocor di tengah jalan itu tadi, katanya. Ini bocor halus niku tadi. Makanya kalau membaca itu diusahakan tepak jahar hamesnya sehingga nafas panjenengan bisa lebih panjang. Kalau diperhatikan saya slow motion lagi bacanya, saya pelankan. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Jadi tanpa udara yang mengalir,
tapi nggih. Zai ngoten nggih, ini kalau lidah Jawa niku idza zilatil ardu zilzalaha. Udaranya disebul niku jangan ngoten nggih. Udaranya diempet. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, tanpa udara yang mengalir, jangan disebur. Idza zulzilatil. Ngoten nggih. Ya ini sedikit ilmu tajwid saya selingi sedikit. Napa? Jim? Oh nggih. Jim. Jim juga sama ya, huruf jim itu jahr. Ini saya rasa yang ngaji Sabtu juga dapat ngeten ya. Nggih. Ini supaya bersambung. Intinya adalah baca Quran yang bagus, paham terjemah. Huruf jim juga sama ya, latihan huruf jim itu tanpa udara. Seperti kalau bahasa Jawa niku jajan, Bu, saya minta jajan, bukan jajan. Ngelek jajan itu bahasa Jawa nggih. Kalau jajan diucapkan dengan ilmu tajwid menjadi jajan. Nggih. Jajan, jajan berbeda. Jajan hingga menjadi idza jaa nas, idza jaa kan enak, idza jaa. Itu pengapesan dialek Jawa. Kalau yang biasanya sehari-hari menggunakan dialek Jawa, itu pengapesannya adalah huruf ba, jim, dal, baba, dada, jajan. Ini sudah, ini pengapesan orang Jawa ya. Yaumiddin, din. Nggih. Yaumiddin tanpa udara. Diperhatikan ngaten nggih, pelan-pelan. Wa in azamut talaqa. Sisanya monggo tanya jawab mawon, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ustaz, ini berarti hukum ini ya, iddah itu. Kenapa? Hukum? Oh nggih, masa iddah selama 4 bulan. Jadi kalau sudah berazam untuk tidak kembali ke istrinya, maka menunggu selama 4 bulan supaya memastikan tidak hamil. Karena kalau hamil tidak boleh bercerai. Makanya kalau mau cerai itu memang harus berpisah dulu. Berpisah dalam artian yang positif, untuk introspeksi diri dan benar-benar berpikir temenan apa enggak. Selama ini 40 hari sambil menunggu memastikan bahwa tidak dalam kondisi hamil. Nah kalau masing-masing sudah introspeksi, saya rasa ya bisa jadi kembali, ya sudah mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya seberapa besar sehingga bisa kemungkinannya adalah kembali. Jadi jika fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Jika mereka kembali rujuk lagi, maka Allah itu ghafurur rahim. Ada yang lain yang ditanyakan, monggo silakan. Terjemah atau ilmu tajwid yang tadi boleh ditanyakan. Jangan ragu-ragu nih. Pulang harus membawa ilmu sebanyak mungkin. Ya supaya tidak rugi kan. Bertanya boleh, tanya yang puancet dari kemarin-kemarin boleh ngoten nggih. Nggih. Mungkin biasanya sungkan, ini mau tanya lagi kan boleh. Panjenengan tanya 100 kali, saya jawab 100 kali. Kenapa? Butuh berapa?
Ini tinggal sedikit nggih. Tapi sedanten sampun kagungan nggih, Bu. Ada yang kemarin baru tapi sekarang hari ini nggak ada. Nggih. Nggih cekap semanten di rumah dipelajari. Monggo kalau ada yang ditanyakan silakan. Jangan ragu-ragu. Tuh nggih jangan ragu-ragu bertanya. Pulang harus membawa ilmu baru. Harus wajib membawa ilmu baru. Loh nggih supaya ndak rugi datang ke sini. Saya pun kan nggih seneng lek panjenengan bisa. Kalau panjenengan ndak bisa-bisa, saya pun beban mental kata nggih. Iki apa saya yang ndak bisa mengajarkan. Cekap semanten, monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.